إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sholat hajat. Sholat hajat merupakan ibadah yang dilakukan ketika seseorang memiliki hajat pada Allah. Ibadah ini merupakan salah satu bentuk usaha agar apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik itu kelancaran rezeki, jodoh, kesembuhan dari penyakit, dan lain sebagainya. Lalu seperti apa tata cara sholat hajat yang benar, dan bagaimanakah doa sholat hajat yang sesuai syariat? Doa sholat hajat. Ada satu doa sholat hajat yang sahih. Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, mencantumkan doa ini dalam kitab beliau Al-Adhkar. Begini doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi litaqdiyali. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Rabbku agar terpenuhi hajatku. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Lafaz doa ini adalah lafaz doa yang ada pada hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalil doa salat hajat yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna rajulan dhariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ud'u Allah an yu'afiyani. Qal in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Qal fad'uhu. Qal fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'uwa bihadha ad-du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi litaqdiyali. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki buta yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau menginginkan demikian, saya akan doakan. Tetapi jika engkau mau bersabar, itu lebih baik bagimu." Lelaki itu menjawab, "Berdoalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya supaya berwudu dan memperbagus wudunya, lalu berdoa dengan doa ini yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Rabbku agar terpenuhi hajatku. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku." Dia berkata, lelaki itu kemudian mengerjakan saran Nabi, lantas dia menjadi sembuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, mencantumkan doa ini pada kitab beliau Al-Adhkar pada bab Adhkar Salat Hajat. Beliau menegaskan pada bab tersebut bahwa Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Ada lafaz doa yang lain pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi fatuqda li. Allahumma syafi'hu fiyya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku denganmu menghadap kepada Rabbku tentang hajatku ini agar dikabulkan.
Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Dalil dari doa ini adalah An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna rajulan dhariral basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ud'u Allah an yu'afiyani. Qal, in syi'ta da'awtu laka, wa in syi'ta akhartu dhaka, fahuwa khair. Faqal, ud'uhu. Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudhu'ahu wa yusalliya rak'atain wa yad'u bihadha du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadihi, faduqda li. Allahumma syafi'hu fiyya. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau mau, aku akan menundanya untukmu di akhirat dan itu lebih baik. Namun, apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu. Orang itu pun berkata, berdoalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyuruhnya untuk berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu, Nabi Muhammad, Nabi Rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku denganmu menghadap kepada Rabbku tentang hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya untukku. Hadis riwayat Ahmad. Cara sholat hajat. Dari hadis yang sudah kita baca tadi, dapat kita ketahui cara melaksanakan sholat hajat. 1. Berwudu dengan wudu yang sempurna, yaitu dengan memperbagus wudu dengan mengerjakan wajib-wajib pada wudu, kemudian disempurnakan dengan mengerjakan sunnah-sunnah pada wudu. 2. Melaksanakan sholat 2 rakaat. 3. Membaca doa sholat hajat. Waktu sholat hajat. Dalam fikih Syafi'i, sholat hajat adalah sholat yang terkait dengan sebab yang diakhirkan atau muqayyad bisababin mutaakhir. Seorang yang mempunyai hajat melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian setelah sholat 2 rakaat tersebut, dia lalu membaca doa sholat hajat. Oleh karena itu, sholat hajat tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang sholat. Anda boleh mengerjakan sholat hajat pada seluruh waktu, kecuali pada 5 waktu terlarang berikut ini. Berikut ini adalah 5 waktu terlarang mengerjakan sholat. 1. Pada waktu matahari baru terbit sampai naik hingga setinggi tombak. Waktu ini kira-kira berada pada kisaran waktu 15 menit hingga 20 menit setelah matahari terbit. 2. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, yaitu tidak condong ke timur atau ke barat, hingga matahari tergelincir ke barat. Waktu ini sangat singkat. Oleh karena itu, kami sarankan Anda jangan melaksanakan sholat hajat dari 15 menit sebelum waktu zuhur hingga Anda yakin waktu zuhur sudah masuk. 3. Dari waktu isfiror, yaitu ketika matahari mulai tenggelam, yang ketika itu cahayanya mulai memudar hingga matahari tenggelam dengan sempurna. 4. Setelah sholat subuh hingga matahari terbit. 5. Setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fi Fiqhi As-Sadati Asy-Syafi'iyah. Dengan demikian, Anda dapat mengerjakan sholat hajat pada waktu-waktu di luar 5 waktu terlarang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.